Yuk kita bedah bareng pemikiran Gus Baha yang terkenal dalam tapi enteng. Kali ini kita bakal lihat cara pandang yang beda banget, yang nyegerin soal hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang mungkin nggak seperti yang kita bayangin selama ini. Coba deh kita renungin bareng. Apa benar hubungan kita sama Tuhan itu harus melulu soal takut? Apa jangan-jangan itu bukan satu-satunya cara? Atau bahkan bukan cara yang terbaik buat deket sama Sang Pencipta? Nah, Gus Baha punya perspektif lain yang menarik banget. Buat ngejawab pertanyaan tadi, Gus Baha punya cerita keren dari zaman Nabi Muhammad. Sebuah skenario yang, jujur aja, akhirnya tuh di luar dugaan banget. Coba bayangin ya suasananya, Nabi lagi ngumpul sama para sahabat. Terus, beliau cerita soal hari penghakiman. Hari di mana semua amalan kita sekecil apapun bakal dihitung. Langsung deh suasananya jadi tegang. Para sahabat Nabi loh, yang imannya udah level atas banget, itu sampai pada nangis semua. Mereka gemeter, ketakutan, ngebayangin betapa dahsyatnya hari perhitungan itu. Tapi, di tengah-tengah orang pada nangis ketakutan, ada satu suara yang beda sendiri, suara tawa. Datangnya dari orang desa yang sederhana. Nabi pun jadi penasaran kan, terus nanya, "Loh, kamu ini kok malah ketawa?" Dan jawaban orang desa ini, wah, ini dia yang nunjukin logika yang cerdas sekaligus polos, yang justru bikin Nabi senang. Dia bilang begini, hubunganku lo kali pangeran selama ini baik-baik saja, maka nanti di akhirat ya akan baik-baik saja. Artinya, hubungan saya sama Tuhan selama ini kan baik-baik aja, ya nanti di akhirat juga pasti baik-baik aja dong. Ini bukan sombong ya, ini tuh nunjukin rasa percaya yang luar biasa. Logikanya itu logika pertemanan, bukan logika seorang terdakwa di depan hakim. Nah, ini dia poin pentingnya. Buat orang desa itu, Tuhan bukan cuma hakim yang siap dengan palunya, tapi sahabat yang udah akrab banget. Ini yang namanya pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya cuma berlandaskan rasa takut, jadi berlandaskan rasa akrab dan percaya. Dan ternyata keakraban ini levelnya lebih dalam lagi. Gus Baha ngajak kita mikir lebih jauh. Gimana kalau ternyata Tuhan itu ngertiin kita sampai ke level hayalan atau angan-angan kita? Gus Baha ngenalin kita sama konsep khayal. Jadi, khayal itu bukan cuma lamunan kosong ya. Ini tuh soal imajinasi kita, angan-angan kita, bahkan keinginan-keinginan paling dalam yang mungkin nggak pernah kita omongin ke siapa-siapa. Dan kata Gus Baha, pangeran nuruti khayal, swargo dibayar. Maksudnya apa? Tuhan itu bahkan nurutin khayalan kita. Logikanya gini, orang-orang baik di dunia kan banyak nahan keinginan demi nurut sama Tuhan. Nah di surga nanti, semua keinginan yang dipending itu bakal dibayar lunas. Sebagai bentuk penghargaan. Keren kan? Gus Baha sampai ngasih contoh yang lucu banget. Kata beliau, malaikat di surga itu bakal lebih gampang ngeladenin orang desa dibanding orang kota. Kenapa? Ya karena hayalan orang desa soal pesta makanan paling banter ya sate. Simple. Coba orang kota, daftarnya panjang mau makanan Korea, Jepang, Italia. Wah repot malaikatnya. Tapi jangan salah ya, ngomongin soal hayalan ini bukan cuma soal makanan atau kemewahan. Ada makna yang jauh lebih dalam soal rahmat Tuhan. Bahkan ada riwayat di mana Tuhan sendiri bilang, "Aku nuruti sing dibayangno mereka." Artinya, aku akan menuruti apa yang mereka bayangkan. Ini nunjukin keakraban yang luar biasa kan? Hubungannya udah bukan lagi soal daftar perintah dan larangan, tapi soal pengertian yang mendalam. Jadi, intinya apa? Tuhan yang menghargai kita itu adalah Tuhan yang melihat kita secara utuh. Lengkap dengan semua kerumitan kita, semua angan-angan, dan imajinasi kita. Dia nggak cuma menilai apa yang kita kerjain, tapi juga menghargai apa yang kita rasain di dalam hati. Nah, ini benar-benar mengubah total cara kita memandang hubungan dengan Tuhan. Bukan lagi hubungan antara hakim dan pesakitan yang penuh rasa takut, tapi hubungan persahabatan yang paling akrab dan paling pengertian. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau hayalan-hayalan kita itu sebetulnya bukan gangguan, tapi justru cara Tuhan nunjukin ke kita, rahmatku itu seluas ini loh, bahkan melampaui apa yang bisa kamu bayangkan.